Pada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Seperti video saya yang sebelumnya di Pura Gunung Sari, Banjar Celuk, Desa Buruan, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, yang mana menjelaskan tentang keadaan dari Pura Gunung Sari. Dan di sana saya juga mengatakan bahwa video saya potong agar tidak terlalu panjang, dan sekarang akan saya lanjutkan kembali untuk menuju ke beji dari Pura Gunung Sari. Dan sepertinya belum banyak dari umat ataupun masyarakat yang ada di Bali mengetahui dari keberadaan dari beji Pura Gunung Sari. Dan ini adalah tangga yang berada di samping pura yang menuju ke Pura Beji. Untuk menuju Pura Beji ini ada dua jalan, satu langsung ke beji dari sebelah Pura Gunung Sari atau memasuki Utamaning Mandala Pura. Nanti di sana akan ada Candi Bentar di bagian belakang yang juga menuju ke Pura Beji yang ada di sini. Dan keadaan alam di Pura Beji ini masih sangat alami, banyak terdapat pepohonan. Begitu juga jalan menuju beji sudah sangat baik, sudah dilapisi dengan batu kali, dan kiri kanan dari jalan adalah berupa dinding batu yang diselimuti oleh tanaman semak-semak. Dan saat ini saya sudah sampai di depan dari Pura Taman Beji. Namun saya tidak akan langsung menuju ke Pura Taman Beji, melainkan akan menyusuri dulu keadaan di sekitaran dari Pura Taman Beji ini agar bisa mengetahui lingkungan yang ada di sini, yaitu keadaan alam, sungai-sungai, dan juga tempat yang mungkin dijadikan sebagai tempat upacara yang dilaksanakan di Pura Gunung Sari. Terlihat ada bebaturan yang mencirikan di sini juga merupakan tempat yang dipakai untuk melaksanakan upacara. Di sini juga terdapat sebuah pinggir yang berada di atas dari batu alam, dan terdengar suara air yang sangat deras menandakan ada air yang terjatuh. Dan ketika saya berkunjung ke tempat ini dalam keadaan sepi, tidak ada seorang pun, dan ini adalah sungai-sungai yang sangat dalam, sempit dan dalam, seperti berkesan batu yang terbelah. Dan cukup mengerikan juga bagi saya melihat keadaan sungai yang seperti ini, apalagi saat sendiri. Dan ini adalah batu yang diwastra. Namun saya tidak mengetahui fungsi dari semua itu untuk upacara apa saja, karena ini adalah kedatangan saya yang pertama kali di bagian belakang, dan merupakan kedatangan saya yang kedua kali di Pura Gunung Sari dan Pura Beji. Saat ini saya kembali ke Pura Beji. Inilah Candi Bentar yang merupakan pintu masuk menuju ke Pura Beji. Keadaan alam yang ada di sini benar-benar masih sangat alami, namun jalan-jalan sudah ditata dengan baik menggunakan batu kali atau batu alam. Dan tebing-tebing yang ada di sini adalah merupakan tebing batu padas yang diselimuti oleh lumut yang menambah keindahan dari Pura Taman Beji ini. Begitu juga pohon-pohon
dengan akar tunjangnya benar-benar memberikan kesan yang sangat alami, yang membuat kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan dari alam yang ada di sini. Di Taman Beji ini ada sebuah areal pura yang dibatasi oleh tembok. Di sana terdapat beberapa pelinggih dan juga terdapat gua yang nanti juga akan saya kunjungi. Namun sebelum masuk ke areal Pura Beji ini, saya terlebih dahulu akan menuju ke bagian pancoran atau bagian penglukatan yang ada di pura ini. Ini adalah pohon besar yang diwastra dengan kain poleng. Ini adalah pura yang saya maksudkan tadi, tapi tidak sekarang saya kunjungi, melainkan terlebih dahulu akan menuju ke penglukatan. Dan di sini juga terdapat kumpulan dari batu-batu yang diwastra dengan kain poleng yang memberikan kesan magis dari tempat ini yang berada di bawah sebuah pohon besar. Dan di kejauhan terlihat air pancoran, dan di bawah pohon yang diwastra kain poleng juga terdapat sebuah batu yang diwastra dengan kain poleng. Dan keadaan di sini sangat sepi, tidak ada seorang pun berada di areal Pura Beji ini, sehingga saya sendirian yang ditemani oleh pepohonan, ditemani dengan suara burung, dan juga ditemani oleh suara air. Sungai-sungai yang ada di sini juga memiliki dinding-dinding dari batu padas. Terdapat sebuah gua kecil di dekat air pancoran, dan juga ada sungai yang cukup sempit dan dalam. Dan saya akan mencoba untuk turun ke tirta panglukatan untuk sekedar lunas tirta atau toya untuk membasuh muka. Dan ini adalah gua yang saya maksudkan tadi, yang tidak terlalu dalam. Di air pancoran ini sering juga digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mengambil air minum ataupun air suci. Dan untuk air minum biasanya masyarakat membawa tempat air yang berupa galon ataupun botol aqua. Sedangkan jika difungsikan untuk tirta biasanya dengan sarana baik berupa canang sari maupun pejati, dengan permohonan kepada beliau yang berstana di sini untuk menggunakan air yang ada di sini sebagai tirta. Dan setelah tadi sempat untuk lunas penglukatan, saya lanjutkan kembali untuk menuju ke bagian Utamaning Mandala dari Pura Beji ini. Kembali melewati batu tadi yang diwastra dengan kain poleng, dan di sini terdapat sebuah pintu besi Om Swastiastu. Saya memasuki bagian Utamaning Mandala dari Pura Beji Gunung Sari. Di sini terdapat sebuah pelinggih tugu yang diwastra dengan kain poleng, dan juga terdapat bebaturan. Di atas bebaturan ini terdapat relief, namun saat ini ditutup dengan kain putih sehingga tidak bisa melihat bagian dalam atau isi daripada relief tersebut. Dan ini adalah sebuah pohon besar yang berada di bagian Utamaning Mandala beserta sebuah bentuk bangunan yang dipakai untuk meletakkan sarana persiapan upacara. Dan ini adalah gua yang cukup dalam dan panjang. Namun saya tidak akan memasuki gua ini
karena tentunya tidak boleh sembarangan jika masuk ke dalam gua. Dan menurut masyarakat sekitar mengatakan bahwa gua itu tembus di bagian bawah dari linggih yang ada di Pura Gunung Sari. Batang dari pohon yang ada di sini terlihat sangat besar dan tinggi, menandakan pohon ini memiliki umur yang cukup tua. Dan setelah dari Utamaning Mandala dari Pura Taman Beji, saya akan pamit dan kembali menuju ke bagian depan, yaitu di Pura Gunung Sari tempat saya tadi meletakkan sepeda motor. Kembali melalui jalan yang sudah tertata sangat rapi, membentuk tangga-tangga naik, dan di sisi kiri dinding dengan hiasan lumut yang menempel pada batu padas. Sudah terlihat Candi Bentar yang tadi saya masuki. Hingga sekarang tidak ada seorang pun saya temui di areal pura. Masih sangat sepi, dan saya sudah berada di depan dari Candi Bentar yang menghubungkan bagian luar dan bagian Pura Beji, areal Pura Beji. Dan ini adalah Candi Bentar jika dilihat dari luar, dan ini adalah jalan yang tadi sudah saya lalui, yang nantinya akan menuju ke bagian samping, atau bisa juga dari sini menuju ke bagian Utamaning Mandala dari Pura Gunung Sari. Dan jika nanti ada pemuda yang ingin nakil di sini, jika terlebih dahulu ingin menuju ke Pura Taman Beji, maka akan melalui jalan yang berada di sebelah pura, menuruni dari tangga-tangga yang ada di sini, dan setelah selesai melakukan persembayangan dan pengelukatan di Pura Taman Beji, bisa nanti langsung ada pertigaan di jalan setapak ini, belok kanan, nanti akan menuju ke bagian belakang dari Pura Gunung Sari. Namun jika nanti terlebih dahulu menuju ke Pura Gunung Sari, begitu juga nanti di bagian belakang dari Pura Gunung Sari terdapat sebuah Candi Bentar, dan ini adalah yang saya maksudkan jalan menuju dan atau dari bagian belakang Pura Gunung Sari. Dan ini adalah jalan samping yang mana tadi tidak saya lalui karena saya terlebih dahulu masuk ke bagian Utamaning Mandala Pura, sehingga saat datang tidak melalui jalan yang ini. Video akan saya akhiri, dan jika ada salah saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video yang sederhana ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada pemuda yang ingin nangkil ke Pura Gunung Sari dan Beji, sehingga akan bisa mengetahui sedikit tentang keadaan lingkungan yang ada di sini. Dan sukses.